Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rombongan pesepeda jatuh ke jurang di Klaten, 3 orang luka-luka. Pemkab Semarang resmi membatalkan kenaikan NJOP dan PBB tahun 2025 sebesar 441%. Preman bayaran dan aparat keamanan diduga mengeroyok dan menyekap pendemo saat aksi 13 Agustus kemarin. Demonstrasi besar di Pati pada 13 Agustus kemarin diwarnai aksi kekerasan dan dugaan penyekapan. Diduga pelakunya adalah preman bayaran dan aparat keamanan. Demonstrasi menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya masih berbuntut panjang. Salah satu kuasa hukum dari demonstrasi kemarin ternyata jadi korban. Di hadapan wartawan, Kristoni menyatakan ia jadi korban pengeroyokan belasan orang yang diduga preman dan aparat keamanan. Hal itu terjadi setelah ia keluar dari area kantor Bupati. Ada satu orang preman itu langsung meneriak ke saya, memprovokasi bahwa ini provokatornya yang membuat Pati ricuh, katanya. Ini bukan orang Pati, ini orang luar Jawa. Nah, bagaimana dia tahu itu kan? Kemudian setelah mengatakan itu, saya mencoba mengklarifikasi, saya menyampaikan saya ini salah satu dari bagian dari tim kuasa hukum teman-teman yang demo hari ini. Kemudian saya mengatakan saya sudah menjadi orang Pati selama kurang lebih 3,5 tahun dan sudah berKTP Pati. Ketika saya mau menunjukkan KTP saya, tiba-tiba tangan saya langsung dihadang oleh preman itu. Dan dari belakang langsung ada yang memiting leher saya dengan sangat kencang. Ketika dipiting itu saya lepas tangannya, lepas pitingannya. Saya dan teman tadi coba menyelamatkan diri. Ternyata polisi tadi langsung ikut menendang, meninju saya berbarengan. Usai ditangkap, Kristoni sempat disekap selama 5 jam sebelum akhirnya dibebaskan. Akibat kejadian itu, ia alami sejumlah luka di wajah dan tubuh. Hasil visumnya pun dipakai untuk melengkapi proses hukum yang diambil. Komnas HAM yang merespon laporan tersebut mengambil langkah dengan mengumpulkan keterangan dari aparat. Hal itu untuk mencari pelanggaran HAM yang terjadi saat demonstrasi 13 Agustus lalu. Sebenarnya tindakan-tindakan peringatan itu sebenarnya sudah disampaikan gitu ya, tapi mungkin tidak terdengar oleh warga gitu ya karena suaranya kalah kencang gitu. Jadi itu beberapa hal yang tadi dijelaskan termasuk dilakukan penangkapan misalnya terhadap 22 orang tetapi tidak ditindaklanjuti dengan penetapan tersangka misalnya, semua dibebaskan. Itu beberapa yang tadi dijelaskan oleh pihak polisi. Sementara terkait pemakzulan Bupati Sudewo masih diproses di DPRD Pati. Dari hasil rapat, Pansus Hak Angket menemukan 12 poin dugaan pelanggaran Sudewo. Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi terus memantau proses yang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kita dari provinsi melakukan pantauan koordinasi agar pelaksanaannya nanti Jawa Tengah lebih kondusif. Maksud di Pati, maka kita lakukan himbauan khususnya apabila terkait dengan pajak, fungsikan fungsi koordinasi dan kolaboratif dengan provinsi. Kita sudah perintahkan dari Biro Hukum kita bahwa perda itu harus diajukan, kemudian kita lakukan asistensi. Asistensinya apa? Satu, dia tidak boleh membebani masyarakat. Kemudian yang kedua, dia harus berdaya guna sesuai kemampuan. Dan yang ketiga, tidak boleh melanggar hukum. Dan yang paling akhir, sosialisasi harus bisa diterima oleh masyarakat. Dampak dari demonstrasi membuat sejumlah fasilitas di kantor Bupati rusak. Kerusakan paling parah di bagian luar kantor. Terlihat sejumlah lampu dan papan tulis kantor Bupati hingga videotron rusak dan hancur. Pihak Pemkab Pati masih mendata total kerusakan akibat peristiwa tersebut. Arif Nur melaporkan dari Pati. Pemerintah Kabupaten Semarang resmi membatalkan kenaikan nilai jual objek pajak NJOP dan pajak bumi dan bangunan PBB tahun 2025. Pemkab akan mengembalikan kelebihan uang bagi wajib pajak yang sudah terlanjur membayar NJOP atau PBB dengan tarif yang sudah dinaikkan. NJOP yang berdampak naiknya pajak bumi dan bangunan, saya putuskan dibatalkan.
jalan nasional, jalan provinsi. Keputusan pemerintah Kabupaten Semarang membatalkan kenaikan NJOP dan PBB tahun 2025 disambut riuh tepuk tangan. Keputusan itu menyusul adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri yang meminta kepala daerah mempertimbangkan kondisi masyarakat dalam menetapkan kebijakan pajak dan retribusi daerah. Bagi warga yang terlanjur membayar PBB dengan tarif yang sudah dinaikkan, akan mendapatkan pengembalian dana. Namun mekanisme teknisnya masih dikonsultasikan ke Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Menurut Bupati Semarang Ngesti Nugraha, saat ini ada 6.800 wajib pajak yang sudah membayar PBB dengan tarif yang sudah dinaikkan. Kemudian terkait dengan yang naik, ada sekitar 6.800 wajib pajak yang telah membayar. Kami akan perhitungkan tahun 2025, misalnya 100.000, kemudian tahun 2024 misalnya 50.000, berarti ada kelebihan 50.000. Kami akan kembalikan besaran itu kepada para wajib pajak. Ini kami konsultasi dan besok Senin kami minta juga bersama-sama dengan BKUD, dengan saya dan Pak Sekda nanti akan konsultasi ke BPK terkait dengan upaya pengembalian secepatnya. Menurut Ngesti Nugraha, pembatalan kenaikan PBB akan mengurangi target pendapatan daerah sebesar 3,8 miliar rupiah. Kendati begitu, pembatalan kenaikan PBB tidak mempengaruhi program pembangunan di Kabupaten Semarang dan pemerintah akan mencari sumber dana melalui investasi agar tidak membebani masyarakat. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ini ada Pak Kajari. Setelah 1 bulan belajar di lantai, murid SD Negeri 8 Panggung, Kota Tegal akhirnya dapat kursi belajar baru. Sayangnya, kursi itu bukan hasil dari pengadaan pemerintah kota, tetapi bantuan dari anggota dewan. 30 kursi baru akan mengisi ruang kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 8 Panggung, Kota Tegal. Ada fasilitas pendukung kegiatan belajar ini seperti menjadi kado bagi murid. Sebab sejak tahun ajaran baru dimulai mereka belajar di lantai. Hal itu karena kursi yang lama rusak setelah proses renovasi sekolah. Murid kelas 3 pun terpaksa belajar dengan hanya beralaskan karpet. Kecapean karena duduk di bawah kan otomatis mempengaruhi tulang punggung dan juga mungkin kakinya capek. Kursi baru ini bukan dari pengadaan Pemda tetapi sumbangan anggota DPRD Kota Tegal yang melihat rekaman murid yang belajar di lantai. Beni akhirnya berinisiatif memberikan 30 kursi baru dengan harga Rp175.000 per unit. Anggota fraksi Golkar itu mengatakan jika menunggu pengadaan anggaran pokok daerah akan memakan waktu lama. Yang inisiatif wali murid akan membawa karpet dan meja kesehatan. Dan ternyata ini viral lainnya. Saya juga melihatnya ini dari keviralannya itu. Hanya kami prihatin dan untuk kami anggota dewan untuk mengajukan pokok juga nanti agak lama karena masih tahun depan. Hanya inisiatif kami pribadi mengeluarkan anggaran ini untuk membeli kursi. Sebelumnya, permintaan fasilitas penunjang pendidikan ini sudah diajukan ke Dinas Pendidikan Kota Tegal tetapi belum mendapat respons. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia digelar di mana-mana, tetapi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, upacara kemerdekaan justru dimanfaatkan untuk protes atas kebijakan yang dinilai menyengsarakan rakyat. Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025, siap dimulai. Lanjutkan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjadi inspektur upacara kemerdekaan Indonesia yang digelar di lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang pada Minggu pagi. Peserta upacara meliputi Polri, TNI, perwakilan instansi pemerintah, serta pelajar dari sejumlah sekolah. Pada kesempatan ini, Ahmad Lutfi juga membacakan teks proklamasi. Berbeda dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, upacara kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan oleh mantan pekerja PT Sritex di depan pabrik.
Meski tak semeriah biasanya, tetapi upacara ini berlangsung hikmat. Ex-pegawai PT Sritex sengaja menggelar upacara di depan gerbang pabrik sebagai bentuk protes karena hak mereka belum dibayarkan oleh pihak perusahaan. Setelah PHK besar-besaran, mantan pekerja PT Sritex harus berjuang bertahan hidup, bekerja serabutan. Ya, saya untuk menunggu ya sambil kerja, menunggu pekerjaan datang lagi, kita juga menunggu hak-hak kita segera diselesaikan. Yang belum diselesaikan apa Mbak? Pesangon aja atau ada yang lainnya juga? Ya, ada THR, pesangon juga. Harapannya supaya bisa cepat terselesaikan pesangonnya sama THR ya Pak. Begitu untuk bertahan hidup dengan apa? Ya kita sapi-sapi catering gitu, sapi-sapi kerja apa gitu, supaya bisa menjalankan hidup. Protes dengan cara elegan juga ditunjukkan oleh warga Kecamatan Pedan, Klaten. Pada Hari Kemerdekaan Indonesia, warga menggelar upacara di tempat pembuangan akhir sampah Troketon. Upacara di lokasi pembuangan sampah ini merupakan keprihatinan warga terhadap pengelolaan sampah. Warga mendesak pemerintah dapat melakukan tata kelola sampah di Klaten dengan baik. Warga menilai tumpukan sampah di TPA Troketon berdampak negatif bagi kehidupan warga. Itu satu, yang paling sehari sudah 10 tahun itu bau yang sangat menyengat satu. Kedua, lalat. Yang ketiga adalah pencemaran air. Katanya merdeka, tapi kenyataannya masih banyak rakyat yang sengsara. Tim Liputan melaporkan. Tiap bulan kemerdekaan, narapidana di tanah air menanti pengurangan masa tahanan. Saat remisi keluar, ada napi yang sujud syukur. Ada juga yang dapat bantuan Pemkot untuk dapat kerja usai hirup udara bebas. Delapan 18 warga binaan dari Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Sragen langsung sujud. Mereka senang karena bisa bebas setelah mendapatkan remisi di momen kemerdekaan. Setelah memberikan remisi dan saya bisa pulang lebih awal, sangat-sangat luar biasa. Prosesnya sangat-sangat panjang, mulai dari sidang sampai vonis hingga akhir semuanya telah berakhir di sini. Semoga ini yang terakhir dan yang pertama dan kita akan lagi. Dari 428 penghuni lapas, 326 napi mendapat remisi dan 18 diantaranya langsung dinyatakan bebas. Mereka yang mendapat remisi setelah dinilai dan berkelakuan baik selama di lapas. Di Solo, 501 dari 727 warga binaan di Rutan Kelas 1A Surakarta juga mendapat pengurangan masa tahanan. 15 diantaranya langsung bebas. Mereka rata-rata berusia produktif antara 30 hingga 50 tahun. Pemerintah Kota Solo akan memfasilitasi para napi yang bebas dan kesulitan mencari kerja dengan menyediakan UKM Center. Di sana memang kita atur untuk berwirausaha. Apalagi tadi programnya Pak Banar dari di sini luar biasa, sudah diajari terlebih dahulu. Ada yang membuat handicraft, ada yang merajut, ada yang membatik, dan lain-lain. Nah, tentu itu di luar akan kita fasilitasi di UMKM Center tetap bisa digunakan untuk warga siapapun tanpa terkecuali. Remisi juga diberikan kepada 282 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Ambarawa, Kabupaten Semarang. 7 diantaranya langsung dinyatakan bebas. Seharusnya ada 16 napi yang bisa bebas, tetapi 9 lainnya harus menjalani hukuman pengganti atas perkara lain. Tim Liputan melaporkan.